Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rosita Angguning Tias, dari kelas KPID semester 4. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang berkaitan dengan psikologi komunikasi, yaitu tentang atribusi sosial. Silakan disimak penjelasan saya sampai selesai. Terima kasih. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pengertian atribusi sosial. Pengertian atribusi sosial yaitu proses untuk menemukan penyebab perilaku orang lain, seperti misalnya perbuatannya, tindakannya, sifatnya, dan lain-lain, untuk mendapatkan karakteristik stabil si penyampai pesan. Nah, ini biasanya terjadi ketika kita pertama kali bertemu sama orang baru. Kita pasti akan menilai dari bagaimana cara berbicaranya mereka, bagaimana sifatnya yang pertama kali terlihat ketika kita berbicara dengan mereka, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tentang sifat atribusi sosial. Sifat atribusi sosial di sini ada 3. Yang pertama yaitu bersifat abstrak. Bersifat abstrak maksudnya itu dilakukan secara mental dan berpikir. Yang kedua yaitu bersifat ambigu, yang menghasilkan sifat yang tidak pasti. Yang ketiga yaitu bersifat normatif, penilaian. Dan selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab perilaku. Yang pertama yaitu adanya faktor internal atau eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri kita masing-masing. Ini biasanya kita lebih bisa mengontrol perilaku seperti apa yang akan kita tunjukkan ketika pertama kali kita bertemu dengan orang lain. Seperti misalnya tentang pengetahuan, emosi, keterampilan tertentu, kepribadian, dan lain-lain. Kemudian untuk faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri kita sendiri. Maksudnya faktor ini tidak bisa kita kontrol. Kita akan mengikuti tentang situasi ataupun kondisi, suasana, kultur, budaya, dan sosial. Yang kedua yaitu adanya spontanitas dan penuh pertimbangan. Yang dimaksudkan dalam poin kedua ini yaitu kita biasanya ketika pertama kali diajak berkenalan dengan orang lain atau orang baru, kita pasti akan menunjukkan interaksi yang terkadang kita meresponnya dengan spontan. Nah, terus untuk penuh pertimbangan itu biasanya kita ketika kita sudah mengenal orang baru ini dengan baik, kita pasti akan lebih mempertimbangkan bagaimana cara kita berbicara dengan lawan bicara kita supaya tidak menyinggung hatinya atau perasaannya. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga yaitu tentang terencana dan tidak. Ini maksudnya ketika kita akan menemui seseorang, nah kita akan menunjukkan perilaku yang mungkin sebelumnya akan kita kontrol atau tidak bisa kita kontrol. Seperti itu. Jadi misalnya kita bertemu dengan teman kita gitu. Teman kita atau sahabat kita, pastinya kita akan berbicara dengan yang lebih belak-belakan atau sangat keras suaranya atau gimana gitu. Terus kalau misalnya kita bertemu dengan guru atau dosen, kita pastinya akan menjaga sikap supaya kita bisa lebih sopan, kita bisa lebih menghargai kepada yang lebih tua, dan lain-lain. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya ya tentang atribusi sosial. Saya mohon maaf apabila dalam perkataan saya ada salah-salah kata atau mungkin penjelasannya kurang dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih telah melihat video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.